namaku Anissa. Usia pernikahanku dengan Dika hampir memasuki tahun ke-8. Di mata orang lain, pernikahan kami terlihat sempurna. Dika, pria mapan yang tampan dan disegani, sedang aku dikenal sebagai istri yang ramah dan penuh dukungan. Kami tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, sering menghadiri undangan gala dinner, dan saling menampilkan senyum di hadapan banyak orang. Tapi senyum itu semu. Belakangan, senyumku dipaksakan. Aku merasa ada jarak antara aku dan suamiku. Dia sering pulang larut malam, beralasan rapat dadakan, proyek klien yang mendesak, atau hanya berkata, "Lagi capek, aku tidur duluan, ya." Awalnya, aku mencoba mengerti. Tapi perempuan mana yang tidak peka saat hatinya terusik? Aku mulai memperhatikan hal kecil, parfum asing yang melekat di bajunya, bekas lipstik samar di kerah kemeja putihnya, juga cara dia menyembunyikan ponselnya saat aku lewat. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, jadi kuputuskan menyewa jasa detektif pribadi. Detektif itu bernama Andra, pria berperawakan tenang dan dingin, tetapi kerjanya rapi dan cepat. Dalam seminggu, ia sudah mengirimkan beberapa foto dan video melalui email pribadi. Di layar, kulihat suamiku menggandeng wanita muda berambut panjang yang sering kudengar disebutnya sebagai partner kerja baru. Mereka keluar dari restoran romantis, masuk ke apartemen, dan menginap hingga pagi. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Tapi aku tidak menangis. Tidak meraung. Tidak langsung meminta cerai. Aku diam. Aku berpikir, jika Dika bisa memberiku rasa sakit yang begitu dalam, maka aku juga berhak memberinya sesuatu yang pantas. Bukan balas dendam murahan, tapi keadilan. Aku ingin dia tahu bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang bisa diinjak tanpa konsekuensi. Dan saat itulah aku mendapat ide paling brilian, pesta ulang tahun. Aku mempersiapkan pesta ulang tahunnya dengan begitu sempurna. Aku sewa ballroom hotel bintang 5, tempat yang dulu jadi lokasi lamaran kami. Aku undang semua rekan kerja Dika, keluarganya, temanku, bahkan rekan bisnis penting yang baru ingin menjalin kerjasama. Aku juga menghubungi beberapa selebgram yang biasa dia ikuti, hanya agar pesta terlihat megah dan mengesankan. Aku pesan dekorasi tema klasik hitam emas, dengan lampu kristal menjuntai, dan panggung utama untuk sesi kejutan. Catering kelas atas, wine terbaik, dan bahkan band jazz terkenal ikut mengisi malam itu. Semua berjalan sesuai rencana. Aku bahkan memesan satu dress malam berwarna merah anggur dari butik yang biasa melayani artis-artis papan atas. Aku ingin tampil anggun malam itu. Bukan untuk suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin terlihat kuat, teguh, tak tergoyahkan. Di tengah semua kesibukan itu, Dika sama sekali tidak curiga. Ia malah terlihat senang ketika tahu aku menyiapkan pesta kejutan. "Kamu memang istri terbaik," katanya sambil mencium keningku. Aku hanya tersenyum. Kalau saja dia tahu apa yang sebenarnya sedang aku siapkan. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan kaca besar, mematut diriku. Makeup flawless, rambut disanggul elegan, dan gaun panjangku membentuk siluet tubuh sempurna. Di balik ketenangan wajahku, jantungku berdegup keras. Tapi aku tidak gentar. Mobilku berhenti di lobi hotel. Semua tamu sudah hadir. Saat aku melangkah masuk, lampu sorot mengikuti, dan semua mata tertuju padaku. "Anissa, kamu cantik banget malam ini," puji salah satu kerabat Dika. "Pantas Dika nggak mau jauh-jauh dari kamu," celetuk seorang tante yang baru tiba. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau saja mereka tahu. Di dalam ruangan, Dika sedang berbicara dengan beberapa rekan kerjanya. Wajahnya berseri-seri, dan saat melihatku, matanya berbinar. Dia menghampiriku lalu menggandeng tanganku ke tengah ruangan. "Terima kasih, sayang. Aku nggak nyangka kamu mau menyiapkan semua ini." Aku benar-benar terharu, ucapnya tulus. Aku menatap matanya dan berkata, "Tentu saja, Dika. Aku sudah siapkan kejutan yang paling kamu tunggu." Acara berlangsung meriah. Tamu-tamu menikmati hidangan mewah, berfoto di booth yang disediakan, dan menikmati hiburan. Dika tampak seperti pria paling beruntung malam itu. Ia tertawa, bercanda, dan berulang kali mengucapkan terima kasih padaku. Selingkuhannya juga hadir malam itu, atas nama teman kantor.
Ia mengenakan gaun ketat warna hitam, senyumnya penuh percaya diri, bahkan sempat menghampiriku dan berkata, "Mbak Anissa, pesta ini mewah sekali. Hebat, ya, bisa urus semuanya sendiri." Aku membalas, "Tentu. Aku tahu pasti apa yang harus kulakukan untuk orang-orang penting." Ia tertawa kecil. Entah karena merasa unggul atau tidak paham makna kata-kataku. Ketika waktu menunjukkan pukul 20.30, musik dihentikan. Semua tamu diminta duduk. Di layar besar, muncul tampilan bertuliskan, "Happy Birthday, Dika. From your loving wife." Lampu diredupkan. Semua bersorak dan bertepuk tangan. Aku berdiri di atas panggung, memegang mic, lalu mulai berbicara. "Malam ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang datang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup Dika selama ini. Suamiku tercinta, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, dan itu tidak pernah berubah, bahkan ketika aku tahu kamu tidur dengan wanita lain." Ruangan langsung sunyi. Semua orang berpaling ke arahku. Dika mematung di tempat duduknya. Sebelum siapapun bisa bertanya, aku melanjutkan, "Malam ini, sebagai hadiah ulang tahun, aku ingin menunjukkan momen istimewa kalian. Silakan disimak." Aku memberi isyarat ke operator. Layar besar menyala. Tayangan dimulai, video Dika keluar dari mobil, membuka pintu untuk wanita itu. Mereka tertawa, bergandengan tangan, mencium pipi, masuk ke hotel. Lalu klip lain, mereka makan malam romantis, berdansa pelan, hingga masuk ke apartemen. Video hanya berdurasi 3 menit, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Suara bisikan mulai terdengar. Beberapa tamu menutup mulut, ada yang terkejut, bahkan memaki pelan. Ibu mertua memegangi dadanya, sementara kakak Dika bangkit dari tempat duduknya, menatap sang adik dengan jijik. Wanita itu, si pelakor, langsung bangkit dari kursinya dan melangkah keluar dengan wajah panik. Dika mengejarnya, tapi aku sempat berucap, cukup keras agar semua mendengar. "Terima kasih, Dika. Untuk kebohongan, untuk pengkhianatan, dan untuk ulang tahun paling berkesan dalam hidupku." Aku turun dari panggung, menaruh mic, dan berjalan melewati tatapan semua orang. Beberapa mengangguk kagum, beberapa memberi pelukan hangat. Tapi aku hanya butuh satu hal, kelegaan. Aku tak menangis malam itu. Aku tak perlu air mata untuk menunjukkan rasa sakitku. Karena aku tahu itu baru permulaan dari rencana panjangku. Dan Dika belum tahu, malam itu semua kunci rumah telah kuganti. Semua rekening atas namaku sudah kubekukan. Mobil-mobil yang dia pakai, semua atas namaku sudah kuambil kembali. Bahkan apartemen tempat mereka biasa bertemu, juga sudah kusita, karena itu pun aku yang bayar. Pesta itu adalah titik balik. Dan aku akan pastikan, tak ada satupun pengkhianat yang bisa kembali dengan mudah ke dalam hidupku. Setelah aku turun dari panggung, langkahku tetap tegap. Semua sorotan, semua pandangan, bahkan bisikan-bisikan tajam dari para tamu tak membuatku gentar sedikit pun. Dika masih berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti tak bernyawa. Wanita itu, sebut saja namanya Maya, sudah lebih dulu keluar dari ballroom dengan langkah tergesa-gesa, heelsnya nyaris copot saat berlari. Aku melewati beberapa orang yang berusaha menahan tawanya, beberapa yang berbisik tak percaya, dan sebagian yang menatapku dengan kekaguman. Salah satu tante dari pihak keluarga Dika bahkan menepuk pundakku sambil berkata, "Kamu wanita hebat, Nis. Kamu kuat sekali." Aku hanya menanggapi dengan senyum tipis. Di balik panggung, panitia acara dan tim hotel tampak bingung. Mereka tak menyangka tayangan yang diputar bukan video ucapan ulang tahun, melainkan aib. Tapi aku sudah beritahu manajer ballroom sebelumnya bahwa aku bertanggung jawab penuh atas semua konten tayangan. Jadi tidak akan ada yang bisa menuntut mereka. Aku keluar sebentar ke teras hotel. Kuhembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dadaku terasa lega. Bebas. Namun, baru 5 menit aku di sana, Dika menyusulku. Wajahnya panik. Matanya merah, entah karena marah atau malu. "Anissa, kamu apa-apaan sih? Kamu bikin malu aku di depan semua orang." Aku menoleh pelan. "Aku? Yang bikin malu?
Atau kamu yang tidur sama wanita lain di belakangku selama berbulan-bulan dan masih bisa bilang sayang padaku seolah tak terjadi apa-apa? Aku bisa jelasin semuanya. Maya itu cuma, ia kehilangan kata-kata. Cuma pelarian? Cuma teman kerja? Cuma rekan proyek? Aku mendekat, menatapnya dari dekat. Semua itu cuma alasan basi yang diulang-ulang oleh para pria yang terlalu lemah untuk jujur dan terlalu serakah untuk setia. Ini bukan tempatnya untuk membicarakan ini. Kamu mempermalukan aku di depan klien, di depan atasan. Aku tertawa kecil, sinis. Kamu takut karirmu hancur? Bagus. Aku juga hancur waktu pertama kali lihat video kamu dengan dia. Bedanya, aku tak mengeluh. Aku memilih membalas dengan cara yang paling elegan. Dika menunduk, lalu mendesah. Kamu tahu nggak? Aku bisa kehilangan kontrak besar karena ini. Aku menatapnya dalam. Kamu sudah kehilangan lebih dari itu, Dika. Kamu kehilangan aku. Aku melangkah pergi, membiarkannya berdiri sendirian di bawah lampu gantung yang mewah namun menyilaukan itu. Malam itu, meskipun pesta belum selesai sepenuhnya, sebagian besar tamu sudah memutuskan pulang. Mereka sudah cukup melihat tontonan utamanya. Dan aku pulang ke rumah dengan hati ringan. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Tenang, tetapi penuh kewaspadaan. Aku tahu, badai besar belum benar-benar selesai. Baru akan dimulai. Jam 7 pagi, Dika meneleponku. Berkali-kali. Tak kuangkat. Jam 8, ada panggilan dari Maya. Kuhapus saja. Pukul 9, aku duduk di ruang tengah, memandangi berkas-berkas legal yang sudah kuurus jauh hari. Semua properti, mobil, dan rekening yang selama ini atas namaku sudah kuatur agar tak bisa disentuh Dika. ATM-nya diblokir, mobil yang biasa dia pakai sudah ditarik semalam oleh sopir yang kupercayai. Bahkan rumah ini, tempat kami tinggal selama bertahun-tahun, semua kunci sudah kuganti sejak kemarin pagi, bahkan sebelum pesta berlangsung. Dika tak tahu, karena malam itu dia tak pulang. Entah dia tidur di mana. Mungkin di rumah Maya. Atau di hotel. Aku tak peduli. Jam 10, dia akhirnya berdiri di depan gerbang rumah, wajahnya kusut. Kamera CCTV menangkap semua gerak-geriknya, menekan bel berkali-kali, memukul pagar, lalu berteriak memanggil namaku. Aku hanya menonton lewat layar monitor di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Tak lama, HP-ku kembali berdering. Kali ini suara Dika terdengar serak dan lelah. Nis, tolong, bukain pintu. Aku kedinginan. Aku nggak tahu harus kemana. Aku diam. Aku mohon, setidaknya izinkan aku ambil pakaianku. Dompetku ada di dalam. Aku nggak bisa akses rekening. Aku benar-benar butuh bantu. Klik. Kututup teleponnya. Tak berapa lama, ada pesan WhatsApp masuk darinya. Panjang sekali. Isinya permohonan maaf, pembelaan, janji berubah, kalimat klise seperti, aku masih cinta kamu, dan aku hilaf. Aku tidak menjawab. Lalu pesan dari Maya masuk. Singkat, tetapi menyebalkan. Mbak puas? Udah bikin malu suami sendiri? Jangan kira Mbak menang. Dika tetap lebih sayang aku. Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum. Kalau Maya berpikir dia sudah menang, maka biarlah waktu yang mengajarkannya bahwa mencuri milik orang lain bukanlah kemenangan, apalagi bila yang dicuri adalah pria lemah yang lari dari tanggung jawab. Sore hari, aku pergi ke bank untuk memastikan semua rekening aman. Petugas menyapa dengan ramah. Setelah menyelesaikan urusan, aku mampir ke kantor pengacara untuk diskusi lanjutan soal proses pemisahan aset dan perceraian. Bu Anissa, tenang saja. Karena semua aset atas nama Anda, pihak sana tidak bisa klaim hak banyak, kata pengacaraku sambil tersenyum. Dan soal video semalam, sepertinya viral di beberapa media sosial. Banyak yang mendukung langkah ibu. Aku tertawa ringan. Aku nggak cari sensasi, Mas. Aku cuma pengen orang tahu, aku tidak selemah yang mereka pikirkan. Pengacaraku mengangguk. Dan itu sangat jelas terlihat, Bu. Malam harinya, aku menerima telepon dari salah satu sahabat lama, Intan. Anissa, aku lihat videonya. Astaga, kamu luar biasa.
Aku bangga banget jadi teman kamu. Itu, kamu nyusun semua sendiri? Aku mengangguk, walau tak bisa dilihat. Iya, Tan. Aku udah capek pura-pura bahagia. Intan terdiam sejenak, lalu berkata, kamu kuat banget. Tapi jangan lupa, kamu juga manusia. Nangis kalau perlu. Aku menarik napas. Aku nggak nangis. Tapi aku juga nggak baik-baik saja. Cuma sekarang aku tahu siapa diriku sebenarnya. Di luar, suara hujan mulai turun. Rintik kecil di atap membuat malam terasa syahdu. Tapi hatiku tetap tak goyah. Aku sudah melangkah sejauh ini. Tak ada alasan untuk kembali. Jam 11 malam, Dika kembali mencoba datang. Kali ini, Maya bersamanya. Mereka berdiri di depan pagar rumah, saling berpelukan dan terlihat bingung. Maya tampak marah. Ia memukul-mukul gerbang dan berteriak, Mbak Anissa, kamu pikir kamu siapa? Rumah ini bukan cuma punya kamu. Dika mencoba menenangkannya, tapi gagal. Aku menyalakan speaker dari dalam rumah dan menekan tombol intercom. Rumah ini milik saya sepenuhnya, Maya. Dan saya tidak menerima pengkhianat. Silakan kalian cari tempat lain untuk melanjutkan kisah kalian. Dunia luar luas, bukan? Suara mereka terdiam. Mungkin syok karena tahu aku melihat mereka lewat CCTV dan bisa bicara langsung. Aku melanjutkan, jangan hubungi saya lagi. Mulai malam ini, aku bukan lagi istri yang kamu hianati. Aku sudah bebas. Klik. Aku matikan intercom. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, aku tidur nyenyak. Tanpa resah, tanpa air mata. Karena aku tahu, aku sudah memilih untuk menyelamatkan satu-satunya orang yang selama ini sering kulupakan, diriku sendiri. Pagi itu langit mendung. Seolah ikut merasakan kebusukan yang semalam telah terbongkar di tengah pesta mewah. Aku duduk di ruang tengah rumahku, menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca komentar-komentar di media sosial. Video dari pesta ulang tahun Dika, tepatnya video pengungkapan perselingkuhannya, sudah menyebar kemana-mana. Entah siapa yang merekamnya dan pertama kali mengunggah, tapi kini potongan videonya sudah warawiri di TikTok, Instagram, bahkan masuk ke Twitter trending topik Indonesia. Judulnya macam-macam. Istri buka perselingkuhan suami saat ulang tahun, tamunya teriak semua. Pesta ulang tahun jadi panggung aib, selingkuhan lari keluar ballroom. Wanita elegan ini bikin semua wanita hebat bangga. Komentar pun membludak. Mayoritas memuji keberanianku. Akhirnya ada juga perempuan yang gak jadi korban diam-diam. Gila, cara dia buka perselingkuhan tuh elegan banget. Respect. Pelakor sama si cowok pasti malu seumur hidup. Aku tak menyangka keberanianku akan menuai simpati begitu luas. Bahkan beberapa akun selebriti ikut menyuarakan dukungan. Salah satu influencer pernikahan terkenal merepost cuplikan pidatoku di pesta dan menulis, wanita ini bukan hanya cantik, tapi kuat. Ini bukan drama, ini peringatan bagi para pengkhianat. Namun, di sisi lain, hidup Dika dan Maya mulai runtuh seperti domino yang dipukul palu besar. Aku mendapat kabar dari mantan rekan kerja Dika bahwa pagi ini perusahaan tempat Dika bekerja melakukan evaluasi besar-besaran. Beberapa klien menghubungi manajemen, menanyakan soal insiden viral yang memalukan itu. Dika memang bukan hanya seorang manajer proyek, tapi juga representasi dari citra profesionalisme perusahaan. Dan sekarang, dia adalah bahan tertawaan nasional. Tak butuh waktu lama, Dika dikeluarkan dari grup internal kantor. Seorang temanku yang kebetulan istri dari HRD di sana mengatakan, pimpinan atas kecewa berat. Katanya, kalau urusan rumah tangga aja nggak bisa jaga, apalagi proyek miliaran. Tepat pukul 10 pagi, aku menerima email dari pengacaraku. Semua rekening bersama yang tadinya bisa diakses Dika sudah resmi ditutup. Mobil mewah yang biasa ia gunakan telah ditarik kemarin malam, karena sepenuhnya atas namaku dan masuk daftar aset pranikah milikku. Bahkan, apartemen yang jadi tempat mereka berselingkuh pun ternyata selama ini dibayar oleh perusahaan keluarga kecilku, karena atas nama perusahaan. Aku tak pernah menyangka bahwa semua yang selama ini aku percayakan padanya, akses rekening, mobil, tempat tinggal, justru dia gunakan untuk mengkhianati aku. Dan kini, semua itu sudah kuambil kembali.
Sementara itu, Maya, dia bahkan lebih panik dari Dika. Salah satu sahabatku yang ternyata mengenal Maya dari komunitas yoga memberiku kabar bahwa Maya menghilang dari grup WhatsApp. Dia malu, Miss. Semua teman-teman komunitas udah tahu. Ada yang kirim videonya ke grup. Katanya sih, orang tuanya juga udah tahu, mereka marah besar. Tak berhenti di situ. Aku juga menerima DM dari seseorang yang mengaku sebagai rekan kerja Maya. Mbak Anissa, saya nggak kenal dekat sama Maya, tapi kantor kami nggak bisa diam soal ini. Dia staf marketing, dan video itu bikin reputasi kantor goyah. Hari ini dia cuti mendadak. Tapi katanya, surat pemberhentian sedang disiapkan. Aku tak pernah merasa bahagia melihat orang lain jatuh. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura sedih untuk dua manusia yang tak punya nurani. Mereka dengan sadar memusnahkan pernikahanku. Kini, mereka harus bertanggung jawab atas kehancuran hidup mereka sendiri. Pukul 11.30 siang, HP-ku kembali berdering. Kali ini nomor tak dikenal. Karena penasaran, kuangkat. Anissa, suara itu serak, putus-putus. Ini aku, Dika? Aku tak menjawab. Aku di parkiran bawah. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Semua kartu ATM-ku diblokir. Mobilku ditarik. Maya, dia juga bingung. Kita nggak punya tempat buat tidur malam ini. Aku masih diam. Menahan napas. Aku tahu aku salah. Aku tahu semua ini pantas aku dapat. Tapi, tolonglah, izinkan aku ambil sebagian bajuku. Atau kasih kunci rumah kontrakan, apa aja. Aku cuma mau punya tempat buat berteduh malam ini. Aku menarik napas pelan, lalu berkata, tempat berteduh? Kamu sudah memilih tempatmu saat kamu masuk ke apartemen itu bersama perempuan lain. Aku hilaf, Anissa. Semua pengkhianat selalu berlindung di balik kata hilaf. Kamu pikir, hilaf, bisa membangun hubungan terlarang selama berbulan-bulan? Kamu pikir aku nggak lihat kamu bahagia dalam video itu? Maaf, Anissa, aku mohon. Aku memutus sambungan telepon. Beberapa jam kemudian, terdengar suara ketukan dari luar pagar. Aku mengintip lewat jendela. Dika dan Maya berdiri dengan wajah kusut, pakaian mereka tampak sudah tidak rapi. Mungkin mereka benar-benar tidur di mobil semalam atau di tempat tak layak. Maya melipat tangan di dada, masih berusaha bersikap angkuh. Dika berdiri seperti orang kalah. Aku hidupkan speaker interkom rumah. Sudah kubilang, aku tidak menerima pengkhianat. Maya berteriak, kamu pikir kamu siapa sih, bisa ngusir suami sendiri? Aku tersenyum sinis. Istri yang kamu rampas hidupnya, Maya. Tapi sekarang aku bukan istri siapa-siapa. Aku adalah perempuan bebas yang tak sudi hidup bersama manusia hina. Dika mencoba meraih simpati. Anissa, tolong, kita punya masa lalu. Kita punya kenangan. Rumah ini, tempat kita tumbuh bersama. Aku lelah. Tapi aku menyesal. Aku menggeleng pelan. Sayangnya, penyesalanmu datang setelah semua hancur. Kamu bisa pergi, dunia ini luas. Tapi tidak satu jengkal pun rumahku akan terbuka untuk kalian. Kret, perlahan, aku menutup gerbang otomatis. Suara mesin besi berderak menandai akhir dari satu babak penting dalam hidupku. Di sisi lain pagar, Maya mengumpat-umpat. Dika hanya menunduk. Malam harinya, aku duduk di kamar. Cahaya dari lampu gantung mewah memantul di cermin riasku. Wajahku terlihat tenang. Riasan tipis, mata yang tak lagi sembab. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat pantulan perempuan yang kuat. Aku memandang langit-langit kamar dan berkata dalam hati, terima kasih, Dika, karena telah menghancurkanku, aku jadi tahu bahwa aku bisa bangkit lebih tinggi. Dan untuk Maya, terima kasih, karena telah menunjukkan bahwa aku tak kehilangan apapun. Justru kalianlah yang kehilangan segalanya. Pesta itu hanyalah permulaan. Kini, aku berdiri di panggung hidupku sendiri. Bukan lagi untuk menampilkan topeng bahagia, tapi untuk merayakan kebenaran, keberanian, dan kebebasan. Aku menyalakan lilin aromaterapi, lalu menutup mata. Suara hujan di luar mulai turun lagi, tapi kali ini, tak ada luka dalam tiap tetesnya. Hanya damai.
Sudah 5 hari berlalu sejak malam pesta itu. 5 hari sejak aku menutup pintu rumah untuk suami yang mengkhianatiku dan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Dan selama 5 hari itu pula, Dika dan Maya tak henti-hentinya mencoba menghubungiku. Kadang lewat panggilan tak dikenal, kadang lewat akun fake Instagram, bahkan melalui keluarga dan teman-temanku. Tapi aku tak bergeming. Sekali pintu itu kututup, maka tak akan kubuka lagi untuk mereka. Pagi ini, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Udara terasa segar, seakan semesta ikut bernapas lega setelah semua kebenaran diungkap. Aku membuka layar ponselku, dan seperti biasa, puluhan pesan masuk. Salah satunya dari Maya, tulisannya singkat. Kamu puas, ya? Sekarang Dika kehilangan semua. Kita tidur di mobil semalam. Mau sampai kapan kamu bersikap kekanak-kanakan? Kekanak-kanakan? Aku tertawa kecil. Lucu sekali perempuan ini. Dia yang merusak rumah tangga orang, tapi kini menuduhku kekanak-kanakan hanya karena aku tak mengizinkannya tinggal di rumahku. Rumah yang sepenuhnya aku bangun dan bayar. Rumah yang mereka gunakan sebagai tempat mampir jika sedang bosan dari hotel dan apartemen. Beberapa pesan lain dari Dika lebih memelas. Aku benar-benar menyesal, Nis. Aku kedinginan tadi malam, aku lapar. ATM-ku masih diblokir. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Tapi aku sudah terlalu kenyang dengan drama pria pengkhianat. Kalaupun ia benar-benar menyesal, mengapa ia tak berhenti saat kesempatan masih terbuka? Mengapa harus menunggu sampai semua hancur? Di luar sana, dunia maya masih ramai membahas pesta pembongkaran perselingkuhan itu. Video dan tanggapannya sudah ditonton jutaan kali. Beberapa podcast bahkan mulai mengundang psikolog dan konselor pernikahan untuk membahas dampak dari pengkhianatan dalam rumah tangga. Namaku berkali-kali disebut sebagai contoh, perempuan cerdas dan berkelas yang menyikapi pengkhianatan dengan tenang tapi telak. Aku menerima pesan dari seorang wanita tak dikenal di Instagram. Mbak Anissa, saya nggak kenal Mbak, tapi saya mau bilang terima kasih. Video Mbak bikin saya punya keberanian untuk pergi dari suami yang juga selingkuh. Saya pikir selama ini saya lemah. Tapi lihat Mbak, saya sadar saya bisa lebih dari ini. Hatiku terasa hangat. Aku membalas dengan pelan. Kamu layak bahagia. Jangan beri tempat untuk mereka yang menganggap kesetiaan adalah mainan. Satu demi satu, aku sadar bahwa luka yang dulu menyiksaku kini berubah jadi kekuatan. Bahwa rasa sakit itu bukan akhir, justru awal dari kebangkitan. Siang itu, aku sengaja keluar rumah untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Dan benar saja, begitu aku muncul di supermarket langganan, beberapa orang langsung mengenaliku. Itu dia, Mbak Anissa yang viral itu. Cantik banget aslinya. Pantes aja suaminya nyesel. Aku mendengar bisik-bisik itu, tapi tak mempedulikannya. Aku bukan selebriti. Aku hanyalah wanita yang pernah dikhianati dan memilih untuk tidak diam. Namun, di tempat parkir, seseorang menghampiriku. Seorang wanita muda, kira-kira usia 20-an. Matanya sembab, wajahnya penuh kegelisahan. Maaf, Mbak Anissa, ya? Aku menoleh pelan. Iya, saya. Ada apa, ya? Wanita itu terlihat ragu, lalu berkata, saya teman satu kantor Maya, saya cuma mau bilang, dia sekarang diusir dari kontrakan, Mbak. Karena viral itu, pemilik kos nggak mau nama tempatnya tercemar. Dia ngungsi ke rumah teman, tapi katanya cuma dikasih waktu seminggu. Dia sering nangis. Bahkan sempat ngomong nggak pengen hidup lagi. Aku terdiam sejenak. Lalu bertanya, dan kamu mau apa? Dia nyuruh saya minta ke Mbak, kalau bisa, kasih kunci rumah. Katanya Mbak pasti luluh. Mbak pasti masih punya hati. Aku menatap mata wanita itu dalam-dalam. Bukan aku yang mengambil hidup orang lain, tapi dia. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan kunci rumahku pada pencuri kebahagiaan. Wanita itu menunduk, lalu perlahan mundur dan pergi. Aku kembali masuk ke mobil, menghela napas panjang. Rasanya tak habis pikir. Sudah merusak rumah tangga orang, kini berharap belas kasihan? Apa yang mereka pikirkan saat berselingkuh? Bahwa dunia ini tak punya konsekuensi? Bahwa aku akan tetap menjadi istri yang diam dan memaklumi?
Tidak. Hari-hari menjadi istri yang memendam semuanya sudah selesai. Sesampainya di rumah, aku mengecek laporan dari pengacaraku. Semua proses perceraian sedang berjalan, dan karena Dika tak memiliki cukup pembelaan, apalagi aset yang benar-benar miliknya sendiri, dia hampir tak mendapat apapun dari pembagian harta. Aku juga sudah menolak permintaan mediasi darinya. Ketika malam tiba, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya kuabaikan. Tapi karena menelepon terus-menerus, akhirnya kuangkat. Anissa, tolong dengarkan aku, suara Dika terdengar putus asa. Aku nggak minta banyak. Cuma satu, bolehkah aku masuk ke rumah sekali saja? Ambil foto anak kita di rak, barang-barang kecilku, setidaknya, kenangan. Aku terdiam. Kenangan? Ulangku. Iya, semua memori kita barang-barang itu penting buatku. Aku tersenyum pahit. Sayangnya, kenangan tidak sebanding dengan pengkhianatan. Kenanganmu sudah kau tukar dengan pelukan Maya di hotel. Tapi aku nggak tahu harus kemana, Anissa. Maya bahkan mulai menyalahkan aku. Dia bilang aku membawa sial ke hidupnya. Dia mengusirku dari rumah temannya. Aku tinggal di mobil sekarang. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik napas. Dika, kamu pikir kamu korban? Kamu bukan korban. Kamu dalangnya. Kamu aktor utama dari kehancuran ini. Aku tak menunggu jawaban. Teleponku tutup, lalu kutaruh di meja. Tengah malam, aku berdiri di balkon kamar, memandangi langit yang kelam. Angin malam berembus perlahan, menelusup ke sela-sela rambutku. Dulu, aku sering berdiri di tempat ini, menanti Dika pulang larut malam sambil membawa sejuta alasan. Dulu, aku berharap cintaku bisa menyembuhkan segalanya. Dulu, aku berpikir, memaafkan adalah bentuk kekuatan. Tapi sekarang aku tahu, kadang meninggalkan adalah satu-satunya bentuk pertahanan diri yang tersisa. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku tidak layak dikhianati. Aku pantas dicintai, dihormati, dan dihargai. Dan Dika tak akan pernah bisa memberikannya lagi padaku. Keesokan harinya, seorang teman lamaku yang kini bekerja di media mengirimiku pesan. Nis, kami mau angkat ceritamu jadi artikel inspiratif. Judulnya, Bangkit dari Pengkhianatan, Kisah Anissa, istri yang mengungkap selingkuh suami saat ulang tahun. Kamu bersedia? Aku membalas dengan singkat, tapi tegas. Kalau ceritaku bisa membantu wanita lain berdiri, silakan. Seketika, balasan datang. Terima kasih. Kamu bukan cuma menginspirasi, kamu membuktikan bahwa harga diri wanita tak bisa dibeli dengan maaf murahan. Hari itu, aku berdiri di depan cermin. Memakai baju kerja sederhana, namun penuh percaya diri. Aku bersiap kembali ke bisnis kecilku yang dulu sempat kutinggalkan karena terlalu fokus pada rumah tangga. Dan kali ini, aku akan kembali dengan lebih kuat. Bukan lagi sebagai istri seseorang, tapi sebagai Anissa, wanita yang memilih dirinya sendiri. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak malam pesta ulang tahun itu. Rumah kembali tenang, lebih sunyi tapi juga lebih damai. Tak ada lagi telepon larut malam dari seseorang yang berkata dia, lembur, tak ada lagi wangi parfum wanita asing di baju suamiku, dan yang terpenting, tak ada lagi air mata karena pengkhianatan. Aku, Anissa, akhirnya benar-benar bebas. Dan aku memilih untuk membangun kembali diriku. Bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang tahu nilainya. Aku kembali mengurus bisnis fashion yang dulu pernah kurintis sebelum menikah. Toko kecil di pojok kota yang sempat mati suri karena aku terlalu sibuk menjadi ibu rumah tangga yang setia. Dengan bantuan dari 3 karyawan baruku, semuanya perempuan tangguh yang juga pernah punya kisah hidup getir, toko itu kini hidup kembali. Kami menjahit, mendesain, dan menjual busana lokal berkualitas dengan nuansa elegan. Setiap kali aku memegang kain-kain itu, rasanya seperti menjahit kembali harga diriku yang pernah dicabik. Dan toko ini, aku beri nama, Sani, singkatan dari namaku dan anakku, Salsa Anissa. Sebab hanya anakku yang tetap setia di sisiku tanpa syarat, tanpa kepura-puraan. Salsa, anakku, kini tumbuh jadi remaja yang kuat dan cerdas. Di usianya yang masih 14 tahun, ia sudah memahami luka ibunya dan tak sekalipun menyalahkan siapapun.
Pagi itu, saat aku mengantar dia ke sekolah, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Mama, makasih ya, karena Mama kuat." Aku hampir menangis. "Kenapa kamu ngomong gitu?" "Soalnya Mama ngajarin aku bahwa wanita itu boleh sakit hati, tapi nggak boleh tinggal di situ terus. Harus bangkit, harus cantik lagi. Kayak Mama." Aku menatap mata anakku yang jernih. Ada kekuatan di sana. Kekuatan yang tak lahir dari kisah sempurna, tapi dari luka yang disembuhkan dengan cinta dan keberanian. Namun, walau hidupku mulai stabil kembali, tak berarti Dika dan Maya berhenti mengusik. Beberapa kali aku mendengar mereka mencoba meminjam uang ke teman-teman lama. Tak ada yang mau membantu. Nama mereka sudah hancur di banyak tempat. Suatu siang, saat aku sedang memeriksa laporan bulanan toko, seorang kurir datang membawa selembar amplop coklat besar. Isinya, surat dari pengacara Dika. Ia menuntut bagi hasil dari satu ruko yang dulu kami beli atas nama bersama. Aku menghela napas panjang. Aku tidak terkejut. Seorang pria yang tega berselingkuh tanpa rasa bersalah tentu juga tega menuntut harta yang tidak pernah ia perjuangkan. Aku langsung menelepon pengacaraku. "Lawan saja," kataku tegas. "Aku tidak akan menyerahkan satu jengkal pun dari apa yang telah aku bangun dengan air mata dan kerja keras." "Baik, Bu Anissa. Kami akan siapkan bantahan." Kebetulan kami punya cukup bukti bahwa ruko itu dibeli dari dana pribadi ibu, bukan hasil usaha bersama. Aku menutup telepon sambil tersenyum tipis. Dalam hatiku, aku berkata, "Dika, kamu pikir kamu bisa ambil bagian dari hidupku lagi? Tidak. Semuanya sudah selesai." Malam itu, aku mengisi seminar daring bertema, membangun ulang diri setelah dikhianati. Lebih dari 300 peserta hadir. Banyak yang mengaku tengah menghadapi masalah rumah tangga yang mirip. Ada yang baru tahu suaminya selingkuh. Ada yang ragu untuk pergi. Ada yang merasa tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Saat giliranku berbicara, aku hanya mengatakan, "Dulu, saya berpikir kalau bertahan itu berarti kuat. Tapi kini saya tahu, kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Jangan biarkan cinta membuat kita kehilangan harga diri. Cinta yang sehat tidak menyakiti, tidak mengkhianati." Selesai seminar, aku menerima ratusan pesan dari para peserta. Sebagian besar adalah ibu-ibu muda yang selama ini memilih diam meski tahu suaminya tak setia. Salah satu pesan membuatku tercekat. "Saya pernah minum obat tidur sebanyak mungkin karena tak sanggup melihat suami saya tidur dengan wanita lain di rumah sendiri. Tapi setelah mendengar kisah Mbak, saya mau hidup. Saya mau berjuang. Saya mau bahagia lagi." Aku menutup mata, menitikkan air mata. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan. Kehidupan terus berjalan. Bisnisku berkembang pesat, bahkan mulai menerima pesanan dari luar kota. Beberapa selebgram mulai melirik produk kami dan mempromosikan secara sukarela setelah mendengar kisahku. Sementara itu, dari kabar teman-teman lama, aku tahu bahwa Maya telah meninggalkan Dika. Ia kabur bersama pria lain yang katanya lebih mapan dan bisa menjamin masa depannya. Dika, hidupnya semakin terpuruk. Ia menjual mobilnya, pindah-pindah tempat tinggal, dan katanya kini bekerja serabutan. Beberapa temannya mengaku ia depresi, sering datang ke rumah orang tua membawa setumpuk utang dan penyesalan. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa menang hanya karena dia jatuh. Karena ternyata, balas dendam terbaik bukanlah ketika mereka menderita, tapi saat aku bisa bahagia tanpa mereka. Suatu hari, aku dan Salsa makan siang di restoran tempat kami dulu merayakan ulang tahun pernikahan. Kali ini, bukan dengan Dika, bukan untuk pesta, tapi hanya kami berdua. Saat kami sedang makan, pelayan mendatangiku sambil membawa bunga mawar merah dalam kotak kaca. "Permisi, Bu. Ini ada kiriman untuk Anda." Aku bingung. "Dari siapa?" Pelayan itu menyerahkan kotaknya bersamaan dengan kartu kecil bertuliskan, "Untuk Anissa, wanita paling tangguh yang pernah aku kenal." Ah, aku tersenyum kecil. Aku tahu dari siapa itu. Arkan, teman kuliahku dulu. Kami sempat berhubungan kembali beberapa minggu lalu lewat pertemuan alumni. Ia adalah pria yang dulu pernah menyukaiku,
tapi mundur karena aku telah bertunangan dengan Dika. Kini dia duda beranak satu. Pribadi yang tenang, penuh perhatian, dan yang paling penting, tidak pernah memaksakan apapun padaku. Setelah makan siang itu, kami bertukar pesan. Arkan, boleh aku traktir makan malam sebagai ucapan selamat untuk kemenanganmu? Aku, kemenangan? Arkan, iya. Kamu menang karena kamu nggak membiarkan luka membuatmu pahit. Kamu jadi lebih cantik, lebih tangguh, lebih hidup. Aku tersenyum di depan layar ponselku. Dulu aku takut tak bisa mencintai lagi. Tapi kini aku sadar, cinta tak harus datang dari orang yang menyakitimu. Kadang, cinta datang dari mereka yang diam-diam melihatmu jatuh, tapi tak pernah berhenti berdoa agar kamu bangkit. Dan disinilah aku sekarang. Bukan lagi Anissa yang menangis diam-diam karena suaminya pulang tengah malam. Bukan lagi istri yang menunggu cinta dari pria yang bahkan tak tahu cara menghargai. Tapi Anissa yang baru, yang berdiri atas kakinya sendiri, tersenyum bukan karena pura-pura, dan hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menghargai dirinya sendiri. Dan jika suatu hari Dika membaca ini, maka ketahuilah, terima kasih telah mengkhianati. Karena tanpamu, aku tak akan pernah tahu sekuat ini diriku sebenarnya. Hidupku kini terasa seperti lembaran baru yang masih kosong, bukan karena aku kehilangan arah, melainkan karena aku bebas menuliskannya sesuai keinginanku. Tak ada lagi batasan, tak ada lagi luka yang memaksa aku untuk diam. Aku mulai belajar mencintai diri sendiri dengan lebih utuh. Pagi itu aku bangun dengan senyum. Matahari menyelinap masuk lewat jendela kamar, menyinari pot-pot bunga kecil yang berjajar di balkon. Salsa sudah berangkat sekolah lebih awal untuk kegiatan OSIS. Rumah kami yang mungil tapi rapi, kini terasa penuh semangat baru. Aku mengambil jurnal kecilku dan menulis. Hari ini aku akan bertemu dengan investor potensial. Mungkin ini langkah besar untuk membuka cabang kedua butikku. Aku tidak tahu apakah ini akan sukses. Tapi kali ini, aku tidak takut gagal. Kupandangi tulisan itu lama, lalu menutup jurnal dengan hati lega. Di masa lalu, aku menulis untuk mengeluh. Kini aku menulis untuk berharap. Jam 10 pagi, aku tiba di sebuah kafe elegan di tengah kota. Di sanalah aku akan bertemu dengan seseorang dari perusahaan modal Ventura kecil yang tertarik mendanai butik, Sunny. Butikku sudah mulai dikenal karena konsistensiku mengangkat kain lokal dan desain elegan minimalis. Pria yang menemuiku, bernama Pak Hendra, berusia sekitar 40-an, ramah dan profesional. Ia memuji branding butikku yang kuat dan berbeda dari tren cepat saji fashion saat ini. Saya suka nilai yang Anda tanamkan di sini, Bu Anissa, katanya. Kisah hidup ibu juga memberi dampak emosional yang kuat pada pembeli. Produk dengan cerita akan lebih mudah bertahan di pasar. Kami berdiskusi hampir 2 jam. Hasilnya, ia bersedia memberikan pendanaan dengan syarat aku bisa menunjukkan pertumbuhan penjualan selama 3 bulan ke depan. Aku menyetujui tantangan itu. Aku pulang dengan semangat baru. Sore harinya, aku mampir ke toko. Para staf menyambutku hangat. Aku melihat sendiri bagaimana mereka tumbuh sejak pertama kali aku rekrut. Mereka bukan hanya karyawan, mereka adalah keluarga. Winda, gadis termuda di timku, berkata pelan, "Mbak, aku pengen ngomong sesuatu." "Ya?" "Terima kasih ya, karena Mbak mau kasih kesempatan ke aku, padahal waktu itu aku baru aja keluar dari hubungan yang bikin trauma." Aku tersenyum dan memeluknya. "Kita sama, Win. Kita sama-sama belajar bangkit." Hari itu, kami semua merayakan pencapaian kecil. Butik kami berhasil tembus ke marketplace besar nasional, dengan penjualan online meningkat 3 kali lipat dalam 1 bulan. Salah satu staf bahkan berkata sambil bercanda, kalau mantan suaminya Mbak tahu sekarang kita makin sukses, dia pasti gigit jari. Aku tertawa. Tapi hatiku tak ikut tertawa. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku tak lagi peduli. 1 minggu kemudian, aku menerima pesan dari nomor asing. "Bisa kita ketemu? Hanya sebentar saja. Aku ingin bicara, Anissa." Aku menatap pesan itu cukup lama. Itu dari Dika. Aku ingin mengabaikannya. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang harus ditutup dengan baik. Bukan untuk dia,
tapi untukku sendiri. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal dengan kepala tegak. Kami bertemu di taman kota, tempat kami dulu sering piknik saat masih pacaran. Dika datang dengan penampilan yang jauh dari dulu. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana yang warnanya sudah pudar. Aku hanya duduk diam. Terima kasih sudah mau datang, Nis, katanya pelan. Aku datang bukan karena ingin mengulang apapun. Hanya ingin menutup semuanya dengan damai, jawabku tegas. Ia mengangguk. Tangannya gemetar. Aku hancur, Nis. Maya pergi. Uang habis. Karirku juga berhenti. Semua salahku. Tapi, entah kenapa, aku tetap kepikiran kamu. Bukan karena aku mau kembali. Tapi karena aku sadar, aku pernah menyakiti orang yang paling tulus. Aku menghela napas. Mendengar penyesalan dari orang yang dulu melukai memang memberi semacam kepuasan. Tapi aku tak ingin larut dalam perasaan itu. Aku sudah memaafkan kamu, Dika. Tapi bukan untuk kamu. Untuk aku sendiri. Supaya aku bisa jalan ke depan tanpa beban. Ia menunduk. Terima kasih karena dulu pernah jadi bagian hidupku, lanjutku. Tapi cerita kita sudah selesai. Dan aku bahagia sekarang. Tanpamu. Aku berdiri dan meninggalkannya di bangku taman itu. Tak sekalipun aku menoleh. Di perjalanan pulang, aku merasa ringan. Seperti ada beban yang lepas dari pundakku. Aku tahu, pertemuan itu adalah bentuk penutup yang sempurna dari kisah pahit yang pernah mengurungku. Sesampainya di rumah, aku mendapati sebuah kotak kecil di depan pintu. Kartu di atasnya bertuliskan, "Untuk Anissa yang tak pernah berhenti bersinar." Aku membuka kotaknya. Isinya kalung emas sederhana berbentuk daun, lambang keteguhan dan harapan baru. Aku tersenyum. Arkan, kami memang belum menjalin hubungan secara resmi. Tapi Arkan selalu ada, diam-diam memperhatikan dari jauh. Ia tak memaksaku untuk jatuh cinta lagi, tak mendesakku untuk membuka hati. Ia hanya hadir, dan kadang, kehadiran yang konsisten lebih berharga dari 1000 kata manis. Di malam yang sama, ia menelepon. Anissa, kamu sibuk? Enggak. Kenapa? Aku cuma mau bilang, kalau kamu butuh seseorang yang bisa kamu andalkan, aku di sini. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, aku tahu. Terima kasih karena nggak pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dicintai, bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Aku mengembangkan lini baru dari butikku, pakaian kerja bagi ibu rumah tangga yang ingin tampil profesional tapi tetap nyaman. Sambutannya luar biasa. Banyak perempuan yang berkata bahwa desain itu membuat mereka merasa dilihat. Salsa juga tumbuh semakin mandiri. Ia mulai menulis blog tentang pengalaman sebagai anak dari ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan. Aku menangis membaca tulisan pertamanya. Ibuku bukan pahlawan super, tapi dia manusia biasa yang gak pernah menyerah. Dan bagiku, itu lebih hebat dari siapapun. Akhir pekan itu, aku dan Arkan menghadiri pameran UMKM lokal. Aku membuka booth khusus untuk koleksi terbaruku. Banyak yang mampir, termasuk para pengusaha besar yang tertarik bekerja sama. Arkan mendampingiku, membantuku dari balik layar. Di akhir acara, saat kami duduk di taman dekat lokasi pameran, ia menggenggam tanganku. Aku nggak tahu kamu sudah siap atau belum, tapi aku siap nunggu kamu sampai kapanpun. Karena kamu bukan pilihan sembarangan, Nis. Kamu perempuan yang bikin pria belajar untuk menghargai, bukan sekadar memiliki. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena luka. Kali ini, karena bahagia. Dan jika aku boleh menyimpulkan hidupku hari ini, aku tidak sempurna. Aku masih belajar. Tapi aku tahu satu hal, bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Bahwa dikhianati bukan berarti kalah. Bahwa kehilangan bukan selalu kekalahan. Karena ketika kita berani berdiri, berani melangkah meski hati remuk, disitulah kita jadi sosok yang lebih kuat dari apapun yang pernah menjatuhkan kita. Aku Anissa. Perempuan yang pernah patah, tapi tidak hancur. Karena aku memutuskan untuk bangkit. Dan kini, aku tak lagi menoleh ke masa lalu.
1 tahun telah berlalu sejak pesta ulang tahun yang dulu membuat segalanya runtuh. 1 tahun sejak aku berdiri di hadapan ratusan orang dan membuka luka yang selama ini aku pendam. 1 tahun sejak aku memutuskan untuk memilih diriku sendiri. Dan hari ini adalah hari ulang tahunku. Bukan ulang tahun biasa, tapi ulang tahun pertama dalam hidupku yang benar-benar kurayakan dengan hati yang utuh. Pagi itu, aku terbangun dengan suara ketukan pelan di pintu kamarku. Ketika kubuka, Salsa berdiri di depan pintu dengan senyum lebar dan membawa nampan berisi roti panggang, telur mata sapi berbentuk hati, dan segelas jus jeruk. "Selamat ulang tahun, Ibu," katanya sambil memelukku erat. "Terima kasih karena udah tetap jadi ibu terbaik di dunia, walaupun dunia sempat nggak adil sama Ibu." Hatiku mencair. Ku peluk dia erat-erat. "Terima kasih, sayang. Ibu kuat karena kamu juga kuat." Salsa sudah mulai remaja, wajahnya lebih dewasa, pemikirannya lebih matang. Ia sering membantuku di butik, bahkan mulai belajar soal pemasaran dan digital branding. "Siang ini jangan ke butik dulu ya, Bu. Ada kejutan," ujarnya sambil tersenyum misterius. Aku mengernyit. "Apalagi ini?" Salsa hanya tertawa dan lari ke kamarnya. Sekitar jam 2 siang, seorang pengemudi ojek online datang ke rumah membawa kotak besar berisi gaun cantik berwarna dusty pink dengan detail renda elegan dan kartu kecil. "Untuk Anissa, perempuan yang berani memilih dirinya sendiri. Hari ini bukan hanya ulang tahunmu, tapi juga ulang tahun dari hidupmu yang baru. Bersiaplah. Aku tunggu jam 5 sore." Ah, aku tak bisa menahan senyumku. Jantungku berdetak cepat. Sudah beberapa bulan terakhir aku dan Arkan semakin dekat. Ia tidak pernah memaksa untuk diberi tempat di hatiku. Tapi setiap hari, tanpa sadar, ia mengisi ruang kosong itu perlahan-lahan. Kami sering berjalan bersama, membicarakan masa depan tanpa harus menyentuh masa lalu. Ia tidak pernah bertanya soal Dika atau Maya. Ia hanya fokus padaku, pada siapa aku sekarang. Dan aku pun mulai membuka hatiku. Jam 5 sore, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Sopirnya membukakan pintu. Di dalamnya, Arkan sudah duduk rapi mengenakan jas navy dan senyum hangat. "Kamu cantik banget," katanya saat aku masuk ke mobil. "Tapi jangan salah paham, ini bukan kencan mewah. Aku cuma mau kamu bahagia hari ini." Aku tertawa kecil. "Dan kamu berhasil bikin aku senyum sejak pagi." Kami meluncur ke sebuah tempat yang tak kukenali. Di sepanjang jalan, Arkan memutarkan lagu-lagu lama yang sering aku dengar saat masih kuliah. Lagu-lagu yang dulu membuatku merasa hidup, sebelum semuanya berubah karena pernikahan yang mengecewakan. Tempat itu adalah sebuah galeri seni kecil di pinggir kota. Namun malam ini, galeri itu diubah menjadi tempat intim penuh cahaya temaram, bunga segar, dan alunan musik klasik. Ternyata Salsa, staf butikku, dan bahkan beberapa pelanggan setiaku ikut membantu menyiapkan acara kecil ini. "Selamat ulang tahun, Mbak Anissa," seru mereka bersamaan saat aku masuk. Aku menutup mulutku, nyaris menangis karena terharu. Aku tak pernah merayakan ulang tahunku sebesar ini, apalagi dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku, bukan karena statusku sebagai istri siapa, tapi karena aku adalah aku. Arkan berdiri di sampingku, lalu mengajakku ke tengah ruangan. Ia mengambil mikrofon kecil yang tersedia dan mulai bicara. "Teman-teman, aku tahu hari ini adalah hari spesial untuk Anissa. Tapi izinkan aku sedikit egois, karena hari ini juga hari yang sangat berarti untukku. Hari di mana aku bisa berdiri di samping perempuan yang paling tangguh yang pernah aku kenal." Ia menoleh ke arahku. Matanya teduh. "Anissa, aku nggak akan janji langit dan bintang. Aku cuma bisa janji satu hal, aku akan ada di sampingmu, bahkan ketika semua orang memilih untuk pergi. Karena kamu layak dicintai bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani." Tanganku gemetar. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua luka, masih ada cinta yang tumbuh seperti ini, tenang, tidak meledak-ledak, tapi hangat dan menyembuhkan. Tepuk tangan menggema di ruangan. Aku memeluk Arkan dan berbisik pelan, "Aku juga siap menyambut hidup baru ini. Bersama kamu." Malam itu, kami menari dalam diam, diiringi alunan musik piano. Aku tidak lagi memikirkan siapa yang dulu menyakitiku.
Bahkan namanya pun terasa asing sekarang. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak datang dari menunggu orang berubah, tapi dari keberanian kita untuk melepaskan. Beberapa bulan setelah malam itu, aku dan Arkan memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami sangat sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan sahabat-sahabat kami. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun mahal. Tapi ada tawa yang tulus, pelukan hangat, dan harapan yang besar. Di altar, Arkan berkata, "Aku tidak ingin jadi masa depanmu, karena kamu sudah menciptakan masa depanmu sendiri. Aku hanya ingin berjalan di sisimu, sebagai sahabat, pasangan, dan tempat pulang." Aku tak kuasa menahan air mata. Pernikahan kali ini bukan tentang status, tapi tentang perjalanan. Butik, Sunny, berkembang pesat. Aku membuka 2 cabang baru dan mulai merambah pasar ekspor kecil-kecilan. Aku bekerja bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada dunia, tapi karena aku mencintai apa yang aku kerjakan. Aku kini dikenal sebagai pembicara seminar perempuan dan UMKM. Aku diundang ke berbagai tempat untuk membagikan kisahku, tentang pengkhianatan, tentang kehancuran, tapi lebih penting lagi, tentang kebangkitan. Seringkali, perempuan-perempuan yang duduk di kursi peserta meneteskan air mata sambil berkata, "Aku juga mengalami hal serupa." Tapi setelah dengar cerita ibu, aku merasa bisa bangkit. Dan aku selalu menjawab, kita semua pernah patah. Tapi kita tidak harus hancur. Karena setiap kita punya hak untuk bahagia, dengan atau tanpa siapapun di sisi kita. Dika? Aku tidak pernah mendengar kabar lagi darinya setelah pertemuan terakhir kami. Terakhir yang kutahu, dia pergi keluar kota, mencoba merintis usaha kecil dengan bantuan saudaranya. Aku tidak dendam. Aku hanya tidak punya ruang lagi di hatiku untuk masa lalu. Salsa kini sudah masuk SMA. Ia tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat, percaya diri, dan penuh kasih. Di suatu sore, saat kami duduk di teras rumah menikmati teh hangat, ia berkata, "Ibu tahu nggak? Kalau ibu nggak pernah berani meninggalkan masa lalu, mungkin sekarang aku nggak akan lihat ibu yang seperti ini. Kuat, bahagia, dan dicintai sepenuhnya." Aku menoleh padanya dan tersenyum. "Dan kamu tahu, Salsa? Kalau kamu nggak ada di hidup ibu, mungkin ibu nggak akan sanggup bertahan sejauh ini." Kami saling menggenggam tangan, menatap langit yang mulai berganti warna. Hidupku tak sempurna. Masih ada masalah, ada tantangan, ada hari-hari berat. Tapi kini, aku menghadapinya dengan kepala tegak. Dengan hati yang pulih. Dengan keyakinan bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita. Aku, Anissa, bukan lagi perempuan yang dikhianati suaminya. Bukan perempuan yang dicampakkan saat setia. Tapi perempuan yang berani berkata cukup. Yang memilih dirinya sendiri. Yang tahu bahwa cinta sejati tidak pernah menyakitkan. Dan kini, aku tidak hanya bahagia. Aku penuh.